yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan pengajian kitab At-Targhib wa Tarhib karya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa radhahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa akhraja Muslimun wa ghairu, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga selain Al-Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah berdoa, pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku memohon perlindungan darimu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak tunduk, tidak patuh, dari hati yang tidak takut kepada Allah, wa min ad'iyatin la yustajabu laha, dan daripada doa-doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perlindungan atas ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa atau kapan ilmu itu dikatakan tidak bermanfaat? Jika seorang alim yang memiliki ilmu punya motivasi dan tendensi kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, ada sesuatu yang merusak dari kesucian ilmu yang dia miliki. Mungkin karena harta, mungkin karena pangkat, mungkin karena penilaian dan pujian atau jabatan dari manusia. Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullah bi'ilmi. Rasulullah SAW bersabda, paling parahnya siksaan seorang manusia nanti di hari kiamat adalah seorang alim yang ilmunya tidak bermanfaat. Bukan ilmunya tidak bermanfaat, tapi dia tidak berhasil memanfaatkan ilmunya. Gagal karena riaknya, gagal karena kesombongannya, gagal karena merasa soknya dan lain sebagainya. Makanya dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu wa radha, inna akhwafa ma akhaf idza waqaftu 'alal hisab ayyuqala li, paling sesuatu yang paling aku takuti ketika aku ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika aku dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka diseru kepadaku, qad alimta famadza amilta fima alimta. Wahai Abu Darda, kamu telah mengetahui, kamu telah berilmu, maka apa yang kamu amalkan dari ilmunya kamu. Tahu riya itu enggak boleh, sombong itu enggak boleh, pamer itu enggak boleh, sok itu enggak boleh, merasa lebih dari orang lain itu enggak boleh. Silahkan cari kelebihan, tapi jangan jadikan kelebihan itu kesombongan. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Falyatanafasil mutanafisun fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Kita diperintah oleh Allah untuk berlomba-lomba, balapan. Tapi beda dengan lomba di dunia. Kalau lomba di dunia mungkin kejuaraannya, apa yang kita berhasil memenangkannya, kita akan pamerkan, kita akan merasa lebih hebat daripada orang lain. Tapi dalam mencari surganya Allah, ridhonya Allah, dalam mencari pahala dan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun kita diperintah untuk berlomba-lomba dan bersaing, tapi bukan berarti kita boleh untuk merasa lebih hebat daripada orang lain. Tahu, tapi kok nggak diamalkan. Maka alim seperti ini yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan siksa lebih hebat daripada siapapun juga. Wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Dalam Zubat dikatakan oleh Syekh Ahmad ibn Ruslan, seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu
daripada penyembah berhala sekalipun, daripada orang kafir sekalipun. Karena itu pastikan betul bagi kita yang memiliki ilmu, sedikit atau banyaknya kita menuntut kepada diri kita sendiri untuk mengamalkan ilmu yang kita punya. Dikatakan sebagai nasihat kepada ulama, idza jalasta linnasi fakun wa'idhan liqalbik wa li nafsik. Jika kamu duduk di hadapan manusia seperti saya ini, jadilah kamu orang yang mendakwai dirimu sendiri, menasehati dirimu sendiri. Yang kamu seru, yang kamu panggil itu adalah hatimu, jiwamu, batinmu, ruhmu. Wala yaghurrannaka ijtima'uhum 'alaik. Jangan sekali-kali kamu tertipu dengan banyaknya manusia yang menimba ilmu darimu, yang berkumpul, yang semuanya belajar darimu. Fa innahum yuraqibuna dhahirak, karena mereka hanya memperhatikan zahirnya kamu. Wallahu yuraqib batinak, sementara Allah Subhanahu wa taala memperhatikan batinnya kita. Nih saya, jangan tertipu sekali-kali dengan banyaknya orang yang belajar kepada saya. Ketika saya menyampaikan sesuatu, pastikan tujuan, target, sasaran dari apa yang saya sampaikan adalah hati saya terlebih dahulu. Syukur-syukur didengar sama orang lain. Yang menjadi sasaran daripada dakwahnya saya itu ya dirinya saya sendiri. Syukur-syukur bisa bermanfaat bagi orang lain. Jangan tertipu dengan pandangan dan penilaian manusia. Kenapa? Mereka menilai sesuai dengan apa yang mereka lihat. Hadirin, orang soleh itu di hadapan orang baik, di belakang juga baik. Tapi orang munafik itu orang yang di depan orang lain kelihatan baik, tapi di belakang gak baik. Panjenengan melihat saya dan menilai saya sesuai dengan apa yang panjenengan lihat secara zahir. Tapi ketahuilah, surga nerakanya saya tidak tergantung penilaian manusia, tidak tergantung kepada zahirnya saya. Surga nerakanya saya, selamat atau celakanya saya tergantung bagaimana Allah menilai saya, dan Allah menjatuhkan penilaiannya bukan kepada zahirnya, tapi kepada batinnya saya. Apa yang tidak bisa jenengan lihat, apa yang tidak bisa jenengan tangkap. Saya ngisi pengajian yang hadir jutaan orang kalau perlu. Tidak kemudian itu menjadi jaminan bahwa saya ahli surga. Saya bikin pengajian yang datang cuma 1 orang kalau perlu, itu juga tidak menjadi jaminan bahwa dakwahnya kita itu adalah gagal dan saya min ahlin nar, calon penghuni neraka. Tidak sama sekali. Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun, yang selamat cuma 70 orang. Bahtera perahunya yang begitu besar, lebih banyak binatangnya daripada manusianya. Apakah berarti dakwahnya Nabi Nuh gagal? Apakah berarti Nabi Nuh itu nggak selamat? Nggak mungkin. Bahkan ada nabi yang dibangkitkan nanti di hari kiamat, satu pun nggak ada yang iman. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian. Tidak ada satupun umat yang mengimaninya, yang percaya dengan apa yang beliau bawa atau apa yang beliau ajarkan. Nggak ada sama sekali. Ada yang dibangkitkan oleh Allah hanya punya 1-2 orang umat. Puluhan tahun dakwah, yang percaya, yang yakin, yang iman cuma 1-2 orang aja, nggak lebih daripada itu. Tapi bukan berarti mereka gagal dakwahnya, bukan berarti mereka bakal masuk neraka. Enggak. Surga nerakanya seorang ulama bukan dihitung dari berapa banyak pengikutnya atau berapa sedikit pengikutnya. Enggak, sama sekali tidak. Tapi selamat atau tidaknya dia tergantung batinnya dia, keikhlasannya dia, ketulusannya dia, ketawaduannya. Dia tidak merasa lebih hebat daripada orang lain, walaupun zahirnya dia diberi oleh Allah kelebihan apa yang tidak Allah berikan kelebihan tersebut kepada orang lain. Ya.
Nah, kemudian dikatakan al-ilmul mujarrad anin nur wa anil amal kamitsli kitabin firraf. Ilmu yang kosong dari nur, ilmu yang kosong dari amal, yang gak ada bedanya dengan kitab yang ada di rak. Kitab yang ada di rak itu gak ada manfaatnya kecuali kalau dibaca. Ilmu itu juga gak ada manfaatnya kecuali kalau diamalkan. Ilmu itu gak ada manfaatnya kecuali kalau ada nurnya. Ilmu itu alat. Ilmu itu hanya sekedar alat. Bukan berarti kalau sudah punya ilmu tiket masuk surga di tangan. Enggak, itu ilmu hanya sekedar alat. Bisa digunakan untuk membeli surga, ilmu. Bisa juga digunakan untuk membeli dunia. Digunakan untuk membeli surga, laku. Digunakan untuk membeli dunia, juga laku. Sebagaimana kitab. Ada orang gak bisa baca kitab kuning, tapi dia jual beli kitab kuning. Itu gambaran saja. Berarti dia menjadikan kitab itu sebagai alat untuk mendapatkan dunia. Bukan untuk mendapatkan ilmunya, isinya. Bukan untuk dia amalkan. Hanya sekedar dikoleksi, dikulak untuk dijual. Berharap keuntungan, profit, dan kekayaan. Ya gak ada masalah, orang yang jual kitab gak ada masalah. Ini kan sekedar analogi bagi orang yang jualan agama. Kalau jualan kitab nggak ada masalah. Ada orang yang mengkoleksi kitab untuk dipelajari, diamalkan dan didakwahkan. Nah, ini baru yang namanya ilmu itu ada nilainya. Ilmu itu ada cahayanya. Ilmu itu kapan diamalkan, maka ilmu akan bisa mendapatkan, akan bisa membuahkan manfaat, baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Jelas ini ya. Tidak ada sesuatu yang lebih manfaat daripada ilmu, hadirin. Tidak ada sesuatu yang lebih manfaat daripada ilmu. Bahkan ibadah pun kalau dibandingkan dengan ilmu, lebih afdal ilmu. Tapi ilmu kalau nggak dipraktekkan, ya tentu ilmu itu hanya akan menjadi sekedar koleksi. Makanya ada yang tanya, Beb, Ustadz, kalau dengar azan, lebih afdal neruskan pengajian ataukah diputus, selesai pengajiannya misalnya. Maka ulama mengatakan teruskan pengajiannya, tapi dengan syarat biar kita nggak kehilangan keafdoliahan menjawab azan, mendengar azan, berdoa setelah azan. Di masjid ini juga dikumandangkan azan. Tapi kalau kita ingin memilih, udah berhenti dulu aktivitasnya, pengajian kah, maulid kah, sholawatan kah, berhenti. Kenapa? Azan. Kemudian azan, kita jawab, kita dengarkan. Kemudian kita berdoa, baru lanjutkan maulidnya, pengajiannya, sholawatannya, tahlilannya, istighothahnya, manakipannya. Jadi ada dua opsi, teruskan tapi nanti azan di sini, sehingga tadi kita nggak mendengarkan azan, tapi nanti ada azan di masjid ini yang kita dengarkan, yang kita jawab, yang kita berdoa setelahnya. Atau opsi yang kedua adalah berhenti dulu, dengarkan azan, jawab, kemudian berdoa setelahnya, baru lanjutkan. Tapi dibahas oleh ulama yang lebih afdal adalah lanjutkan pengajiannya, azannya nanti dikumandangkan. Walaupun tentunya ketika sudah berkumandangkan azan, ya jangan terlalu lama. Azan 6:30, baru selesai pengajian jam 7 misalkan, ya jangan terlalu lama. Kalau memang masih lama, ya mending berhenti dulu, baru azan, baru lanjutkan pengajiannya. Kalau memang dirasa masih lama. Kenapa? Ilmu itu lebih penting daripada ibadah. Menjawab azan itu bagus. Mendengarkan azan bagus, berdoa setelah azan termasuk doa yang mustajab, tapi ilmu lebih penting. Apapun ibadah, apapun bentuk ibadah, sekalipun sholat, jika sudah berkaitan sama ilmu, stop. Sekalipun sholat. Contoh, kadang ada jamaah sholat Jumat datang terlambat ketika khotib sudah menyampaikan materi khutbah. Maka yang lebih afdol bagi dia adalah sholat 2 rakaat, cukup yang wajib-wajibnya saja, duduk selesai. Kalau ada yang nambahi rakaat,
Jadi 4 rakaat, mungkin sholat yang pertama sholat tahiyat masjid, sholat yang kedua adalah niatnya sholat qobliyah Jumat. Bagaimana? Hukum sholat 2 rakaat yang terakhir adalah haram. Bayangkan. Kenapa? Ilmu lebih penting daripada sekedar amal. Dan obatnya fitnah zaman sekarang ini adalah al-ilmu fihi khairum minal amal. Ilmu di masa ini kata Nabi adalah lebih urgen daripada amal. Ilmu di zaman kita adalah lebih penting daripada amal. Tapi bukan berarti amal itu nggak penting, tapi lebih penting lagi, lebih prioritas lagi adalah ilmu. Kenapa? Karena orang di zaman kita lebih banyak amal tapi nggak punya ilmu. Yang hadir Jumatan banyak tapi yang hadir pengajian dikit. Yang sholat berjamaah banyak tapi yang hadir pengajian dikit. Yang sholat semua orang sholat, yang puasa semua orang puasa, tapi yang ngerti sholat, yang ngerti puasa, yang ngerti wudhu nggak semuanya. Yang sholat, yang puasa, yang wudhu ngerti gimana caranya sholat yang benar, ngerti gimana caranya puasa, ngerti gimana caranya wudhu yang benar. Kalau suruh haji berangkat puluhan, ratusan juta, tapi hadir pengajian kadang-kadang nggak pernah. Kenapa? Itu disifatkan sama Nabi. Itu disifatkan sama Nabi. Manusia di akhir zaman umatnya beliau lebih banyak yang mementingkan amal daripada ilmu. Maka Nabi memberikan resep, ilmu lebih penting daripada amal di masa itu. Ilmu lebih penting daripada amal di masa itu. Bahkan kalau kita hadir pengajian seperti ini, muter tasbih dengan zikir, wiritan, bahkan kalaupun dengan hafalan Quran, tidak lebih afdal daripada dengan dengarkan pengajian. Duh, kenapa kok begitu? Kadang-kadang ada orang begini, Beb, saya dengarkan pakai telinga. Saya zikir, wirid, ngafalkan Quran atau apa kan pakai lesan, Beb. Kan 2 anggota badan yang berbeda. Telinga ataupun lesan itu hanya alat. Tapi yang namanya hati itu adalah tujuan, kata para ulama. Ketika kamu gunakan lesannya kamu untuk berzikir, maka hatinya kamu terhijab daripada nurnya ilmu. Kalau sudah seperti ini, stop semua aktivitas. Sholat aja stop. Cukup 2 rakaat selesai. Lebih afdol. Bukan kemudian kehilangan pahala. Bahkan kita meninggalkan sesuatu untuk sesuatu yang lebih utama, yang lebih afdol, yang lebih mahal pahalanya, yang lebih besar nilainya. Pernah diceritakan di zaman Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi muridnya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Yang pertama kali ngadakan haul dan maulid ada di Indonesia itu ya beliau. Makamnya dari Surabaya, tapi aslinya dari Hadramut, Yaman. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Pernah beliau ngajar seperti ini. Ada satu santrinya muter tasbih. Ditanya sama beliau, kami ini dalam keadaan baik, kenapa kamu tidak bersama kami? Atau kami dalam keadaan mungkar, sehingga kamu seharusnya nahi mungkar kepada kami. Kami dalam keadaan ma'ruf. Kalau memang kami dalam keadaan ma'ruf, bersamalah kami. Tapi kalau kamu lihat kami adalah dalam keadaan mungkar, seharusnya kamu nahi mungkar, bukan wiritan. Maka dikatakan, ya Habib, ya jelas antum sekarang dalam keadaan ma'ruf, ngajar, mulang, ya dalam keadaan ma'ruf. Kenapa antum tidak bersama kami kalau begitu? Duh, kami bersama kami. Jasadmu tidak dengan hatimu, zahirmu tidak dengan batinmu, jasmaninya kamu tidak dengan rohaninya kamu. Sementara apa yang aku sampaikan ini adalah apa yang menjadi kepentingan batinnya kamu, rohnya kamu, rohaninya kamu, batinnya kamu. Kamu bersama kami hanya dengan jasadnya, tidak dengan batinnya. Bagaimana mungkin ilmu itu akan sampai kepada orang yang sibuk dengan zikir wiridnya, kemudian ilmu itu walaupun dengar, tapi bicara manfaat itu beda, bicara barokah itu beda. Ada pengarang kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin. Nama kitabnya Bughyatul Mustarsyidin. Pengarangnya adalah Al-Habib Abdurrahman bil Fiqih. Melihat satu santrinya muter tasbih ketika beliau ngajar. Dia ambil tasbihnya diprotol. Kalau sekarang mungkin HP-nya orang yang dibanting sama beliau. Kenapa? Ada waktunya. Zikir itu ketika kamu sendirian, bukan ketika kamu di hadapannya orang. Ketika sudah di pengajian, diam, dengarkan. Ingat,
telinga itu hanya alat, bukan tujuan. Lesan dari zikir, bacaan Quran, wirid itu adalah alat, bukan tujuan. Tujuan dari mendengar pengajian dan baca wirid, baca Quran, baca zikir, istighfar, sholawat, sama hati. Ketika hati sudah sibuk dengan nurnya zikir, maka nur yang lebih afdol, yaitu nurnya ilmu, akan hilang, mental. Ibarat ini kalau sudah diisi jahe, nggak bisa dicampur kopi sudah. Kalau sudah dikadung kena jahe, nggak bisa kemudian dituangkan di dalamnya secara langsung yang namanya kopi, sudah. Itu gambaran. Jangan salah paham, zikir itu bukan lesan sebagai sasaran. Ilmu itu bukan telinga sebagai sasaran. Kalau ilmu telinga adalah sasaran, mungkin ceramah depannya gajah lebih manfaat, depannya kelinci mungkin lebih manfaat. Kenapa? Lebih lebar. Bukan depannya binatang yang lebar telinganya yang dijadikan sebagai sasaran untuk dakwah, nggak ada sama sekali. Nah, karena itu dikatakan oleh Imam Al-Haddad, orang yang cerdas itu bukan orang yang bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Itu bukan cerdas, itu wajar, lumrah. Oh, ini emas, ini teletong, gampang. Tapi orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa membedakan di antara dua yang baik, yang mana yang terbaik, sehingga dia lakukan. Di antara dua yang buruk, yang mana yang terburuk, sehingga dia tinggalkan. Itu orang cerdas. Ibarat kata, kalau emas sama teletong semua orang bisa bedakan. Tapi kalau emas sama kuningan, kadang-kadang orang tertipu masih. Kalau bukan ahlinya orang nggak tahu. Butuh keahlian. Nah ini. Karena itu harus difahami, ya, agar kita ini nggak sia-sia hadir, nggak percuma hadir, sehingga kita pulang nanti ilmunya nggak ada nilainya. Jangankan untuk keluarga kita di rumah, untuk diri kita pribadi pun mungkin ilmu itu nggak sampai, hanya sampai ke telinga, tapi nggak sampai ke hati. Ilmu itu bukan hanya didengar, tapi diseksamai, dimaknai. Ketika orang sibuk dengan zikirnya, bagaimana mungkin dia bisa menyimak, memahami daripada ilmu yang dia dengar, sekalipun dia dengar. Tapi ilmu itu bukan hanya untuk didengar, tapi dimaknai betul-betul, difahami betul-betul dengan seksama. Gitu. Nah, ilmu itu lebih penting daripada ibadah. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya. Sebagian ulama mengatakan begini. Bagaimana mungkin, ya, ini kalau bicara ilmu yang nggak manfaat, bagaimana mungkin ilmu itu bisa membuat kamu jauh dari neraka? Lawang ilmu itu masih belum bisa membuat kamu jauh dari maksiat kok. Ilmu itu bagaimana mungkin bisa membuat kita selamat dari neraka? Lawang selamat dari maksiat aja belum kok. Jadi kalau kepingin manfaatnya ilmu itu adalah membuat kita jauh dari neraka, selamat dari neraka, pastikan ilmu itu membuat kita jauh daripada maksiat. Kalau ada orang yang punya ilmu, tapi ilmunya tidak bisa menjadi penghalang, rem, kontrol bagi dirinya untuk menjauhi kemaksiatan, maka ilmu itu tidak akan pernah bisa menjadi pelindung, protektor, tameng baginya daripada siksa neraka. Ini cobaan bagi ulama. Ini cobaan bagi ulama. Bukan kalau sudah punya ilmu jaminan surga. Oh, pewaris para nabi. Pewaris nabi itu bukan hanya ilmunya, tapi prakteknya, adabnya, ibadahnya, amalnya, akhlaknya, semuanya. Itu baru dikatakan pewaris nabi. Pewaris nabi itu yang mengamalkan ilmu dan yang menyebarluaskan ilmunya nabi. Itu pewaris nabi, bukan hanya sekedar punya. Bukan hanya sekedar punya. Nah, ada kalanya ilmu itu tidak bermanfaat ya dari zatnya. Saya kasih gambaran. Kalau ilmu agama itu pasti manfaat. Dalam arti apa? Kapanpun dan dimanapun, sebagai siapapun, kita pasti butuh kepada ilmu agama. Siapapun kita pasti butuh kepada ilmu agama. Tapi kalau ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu ekonomi, ilmu ini, ilmu itu, ilmu umum, ilmu duniawi, ilmu filsafat misalnya, kadang-kadang
seiring berjalannya waktu kalah sama nasib. Ada yang kuliah 4 tahun ilmunya ekonomi, nggak taunya bengkel. Bukan saya merendahkan profesi bengkel ya, cuman ini gambaran kalah sama nasib. Kalau ilmu agama nggak ada kalah sama nasib. Mau bagaimanapun nasibnya kita butuh sama agama. Tapi kalau ilmu umum, dan ini realita, saya sarjananya ekonomi. Lah tahu gitu kan kuliahnya di UIN aja dulu. Kalau tahu begini, kalah sama nasib. Tapi alhamdulillah nggak sampai bengkel kan begitu. Dalam artian memang ilmu umum, ilmu duniawi itu serba nggak pasti. Ini yang juga diminta oleh Nabi, ya Allah jauhkan aku dari ilmu yang nggak manfaat, ilmu yang kalah sama nasib. 4 tahun kuliah ekonomi habis ratusan juta. Wah, perjuangan, waktu, tenaga, pikiran, nggak taunya bengkel. Itu kan tahu gitu kan dulu kuliahnya teknik misalnya. Itu kan enak, kalah sama nasib, nggak tahu nasib. Tapi kalau ilmu agama mau jadi apapun kita, bagaimanapun nasibnya kita yang kita terima dari Allah, ya pasti manfaat. Mau jadi siapapun kita, dalam kondisi apapun kita, pasti manfaat. Itu yang saya maksud, yang namanya ilmu agama pasti manfaat. Cuman tidak semua orang yang punya ilmu agama kemudian berhasil mengambil manfaat. Jadi ada kalanya ilmu itu tidak bermanfaat karena terkontaminasi oleh penyakit-penyakit hati. Ada kalanya ilmu itu tidak bermanfaat karena hanya didengar tapi tidak disimak. Ada kalanya ilmu itu tidak bermanfaat ya karena zatnya, keliru belajar. Ibarat kalau kuliah itu keliru ngambil jurusan sudah. Kan ada ya anak kuliah, waduh, cuman mau berhenti ulang dari nol senanggung sudah, lanjut sudah. Karena passionnya nggak di situ, hatinya, jiwanya nggak di situ. Lepas dari kuliah, sudah kerjaannya dia, profesinya dia nggak sama dengan apa yang dia pelajari. Nggak sama dengan apa. Kadang-kadang pedot tengah jalan, kadang-kadang putus tengah jalan. Kenapa? Dia merasa, waduh, salah ambil jurusan kayaknya saya ini. Tapi kalau ilmu agama ini nggak ada. Saya salah belajar, lapo belajar sholat, loh nggak ada. Saya salah belajar, kenapa saya harus belajar tentang penyakit hati? Nggak ada hadirin, nggak ada. Seandainya semangatnya kita untuk mempelajari ilmu agama sebagaimana semangatnya kita tuh ketika mempelajari ilmu umum, jadi ulama semuanya kita. Iya, bayangkan kalau jenengan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun. Sudah berapa tahun ini? 12 tahun. Jenengan belajar agama, seandainya intensitasnya, frekuensinya sama seperti jenengan belajar ilmu umum 12 tahun setiap hari, kecuali minggu libur. Wah, ulama semuanya sudah. Enggak ada pengajian ini, enggak ada sudah. Kenapa? Wis alim kabeh. Seandainya anaknya kita frekuensinya belajar ilmu agama sebagaimana intensitasnya dia, frekuensinya dia belajar ilmu umum, niscaya anak kita bukan hanya pinter, bener. Tapi itulah ketimpangan cara berpikir manusia zaman sekarang. Ilmu umum dikejar mati-matian, tapi ilmu yang manfaat untuk mati nggak dikejar mati-matian. Ilmu dunia ini finishnya mati. Capek-capeknya orang itu orang yang mengejar dunia. Bukan salah ya. Orang yang belajar ilmu umum itu bukan salah. Saya sendiri pun sampai sekarang masih proses doktoral. Tapi artinya yang salah itu adalah ketika kita menomorduakan apa yang dinomorsatukan oleh Allah dan menomorsatukan apa yang dinomorduakan oleh Allah. Itu aja kelirunya. Yeah. Kadang orang tua zaman sekarang melihat anak sekolah full day, mau di ngajino, masuk ke madrasah, saken. Coba dibalik. Belajar madrasah, belajar ngaji, ilmu umum privat. Ambil yang penting-penting tok. Fisika enggak usah, katuan kan tidak diopo fisika. Kecuali kalau memang jurusannya mau ke sana. Loh, jangan dikira Eropa, Amerika itu mulai umur masih kecil sudah dijuruskan mau jadi apa. Makanya jadi. Lah kalau kita semuanya dipelajari tapi semuanya enggak ngerti. Kalau mereka tuh mulai dari kelas SMP sudah dijuruskan memang kurikulumnya mereka begitu dan nggak pernah berubah kalau ganti menteri. Lah kita enggak, ganti menteri ganti berubah, ganti kurikulum.
Orang kalau misalkan anaknya jenengan sekolah, di awal kementerian A kurikulumnya begini, tengah-tengah perjalanan kurikulumnya berubah, kan bingung, guru nih bingung hadirin, kepala sekolahnya bingung. Tapi kalau pondok pesantren, perubahan kurikulum itu hanya sifatnya sistematis, tapi dasarnya, pondasinya nggak ada perubahan dari ratusan tahun sampai sekarang. Kurikulumnya itu nggak ada perubahan, hanya mungkin ditambahi proyektor, alat peraga, ya mengikuti perkembangan zaman. Ditampilkan videonya, oh caranya manasik haji kalau belajar kita tampilkan ini loh yang namanya matof, ini loh yang namanya mas'a, ini loh yang namanya masyaril haram, ini loh yang namanya hijr ismail, ini loh hanya itu. Kalau dulu kan nggak ada seperti itu. Kurikulumnya nggak berubah, hanya modifikasi sedikit mengikuti perkembangan zaman, nggak lebih daripada itu. Tapi kalau ilmu sekolah umum, ya, kemudian kampus, ini kan berubah-berubah. Semuanya dipelajari, tapi akhirnya semuanya nggak ngerti. Semuanya nggak ngerti. Makanya, maaf, saya punya anak ini, saya fokuskan untuk ngaji. Anak saya masih umur 10 tahun. Alhamdulillah sudah hafal 10 juz. Saya fokuskan di situ. Kenapa? Saya sebagai orang tua mengarahkan anak saya untuk ilmu agama. Nasibnya gimana urusannya nanti. Kalau saya punya keinginan neruskan saya, tapi saya nggak paksakan, cuman ngarahkan aja, nggak maksakan. Tapi untuk yang namanya ilmu agama basic, dasar itu sudah. Negara ini nggak kekurangan orang pinter kok. Negara ini kekurangan orang bener, dan kita lebih butuh anak yang bener daripada anak yang pinter. Saya nggak untuk sekolah umum, privat bukan privat yang eksklusif, bukan, tinggal nyari guru yang mau freelance, itu aja sudah. Guru yang mau ngajar freelance, ngajar yang penting-penting tok. Fisika, karena saya nggak ada urusan sama anak untuk belajar fisika, nggak usah belajar fisika. Ilmu-ilmu yang harus diketahui aja sudah. Sampai kapanpun itu manfaat. Bahasa Indonesia, matematika, itu aja sudah. IPA, ambil yang manfaat-manfaat tok. Saya minta sama gurunya begitu. IPS, ambil yang manfaat-manfaat tok. Nggak semuanya dipelajari. Belajar Pithecanthropus erectus, apa perlunya? Nggak perlu sudah. Iya kan? Cuma sekedar tahu tapi nggak ada manfaatnya. Kalaupun nggak tahu nggak ada madorotnya gitu loh. Efisiensi waktu saja. Ambil saring yang paling penting apa? Jadi bayar tepat sasaran. Memang sedikit lebih mahal tapi bukan yang eksklusif, privat yang eksklusif enggak. Saya cuma tinggal cari guru yang mau freelance, itu aja. Dia mau sedikit sibuk, wayai mulai gak mulai. Untuk apa? Dalam tanda kutip nyari ceperan ngajar privat. Nah, saya ambil itu. Wis, saya nggak minta jenengan ngajarkan persis seperti di sekolahnya jenengan. A sampai Z, enggak. Tapi ilmu-ilmu yang memang penting untuk dia pelajari sampai kapanpun manfaat. Bahasa daerah, manfaat. Ambil. Mungkin untuk dakwah nanti itu menjadi satu hal yang manfaat. Misalnya, dan lain sebagainya. Ya. Untuk ilmu selebihnya, ilmu agama sudah. Ilmu agama. Mau jadi apapun dia nanti, apapun profesinya, yang jelas basicnya itu sudah ada. Pondasinya itu sudah kuat hadirin. Ya kita harus berani berubah memang. Nggak harus latah. Duh, saya kan berani berubah. Dalam artian berani berubah. Kalau nuruti latah, ya nggak enak ya. Masuk ya aneh sekolah anakku dewi privat. Loh, saya nggak ada urusan sama anaknya orang. Ini anaknya saya. Sudah, ya harus begini sudah. Kalau kita ini bingung sama ijazah, bisa kok tetap anak saya tetap terdaftar. Cuman masuknya ketika ujian tok. Punya seragam tapi dipakainya hanya ketika ujian tok, nggak lebih daripada itu. Jadi memang saya harus punya komitmen, itu aja. Kuduani. Kalau nggak berani, sekolah lamari ya. Nah itulah. Akhirnya kita merasa mengeluarkan uang ini kok kurang tepat sasaran hadirin. Nah, mudah-mudahan ya Allah jadikan ilmu kita adalah ilmu yang manfaat, ilmu anak kita juga dijadikan ilmu yang manfaat, zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin.